Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Kisah kali ini merupakan kisah yang sangatlah menarik, yaitu mengenai percakapan yang terjadi di antara Nabi Isa alaihissalam dan iblis. Penasaran bagaimana kisahnya? Simak kisahnya berikut ini sahabat. Diceritakan dalam beberapa riwayat, Nabi Isa alaihissalam beberapa kali pernah bertemu dengan iblis yang datang untuk menguji keimanan beliau. Kala itu, iblis datang dalam bentuk yang bermacam-macam dan tidak pernah lelah menantang Nabi Isa. Bahkan ada dari mereka yang sampai menyamar sebagai pengikutnya. Ada beberapa riwayat yang menceritakan pertemuan Nabi Isa dengan iblis ini. Abu Daud meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya bin Faris, dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Ibnu Taus, dari ayahnya. Ia berkata, suatu ketika iblis menemui Isa bin Maryam dan berkata, "Apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu tidak akan mendapatkan musibah kecuali yang telah ditetapkan kepadamu? Jika benar demikian, maka angkatlah puncak gunung ini dan hempaskanlah pada dirimu sendiri. Lalu kita lihat selanjutnya apakah kamu masih hidup atau tidak." Begitu kurang lebih kata iblis kepada Nabi Isa. Lalu Nabi Isa mengatakan, "Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, 'Tidak semestinya hambaku mengujiku, karena aku akan melakukan apapun yang aku kehendaki.'" Az-Zuhri kemudian mengatakan, "Sesungguhnya seorang hamba itu tidak pantas menguji Tuhannya, namun Tuhanlah yang menguji hambanya." Abu Daud meriwayatkan dari Ahmad bin Abdah, dari Sufyan, dari Amru, dari Taus. Ia berkata, suatu hari setan datang kepada Isa bin Maryam lalu berkata, "Bukankah kamu katakan bahwa kamu seorang yang benar? Jika memang demikian, maka datanglah ke sebuah jurang dan lemparkanlah dirimu dari atas jurang itu." Nabi Isa kemudian berkata, "Sungguh celaka kamu, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, 'Wahai manusia, janganlah sekali-kali kamu meminta kepadaku untuk membinasakanmu, karena aku akan melakukan apa saja yang aku kehendaki.'" Abu Daud meriwayatkan dari Abu Taubah Ar-Rafi bin Nafi, dari Husain bin Talhah, dari Khalid bin Yazid. Ia berkata, setan pernah menjelma menjadi salah satu pengikut Isa bin Maryam selama 10 tahun. Pada suatu hari setan berdiri di tepi jurang dan berkata kepada Isa, "Bagaimana pendapatmu jika aku melemparkan diriku sendiri ke dalam jurang ini? Apakah aku tidak akan mengalami apapun kecuali yang telah ditakdirkan kepadaku?" Isa kemudian menjawab, "Aku tidak berhak untuk menguji Tuhanku, namun Tuhankulah yang berhak menguji aku apabila ia berkehendak." Dari peristiwa tersebut barulah Nabi Isa mengetahui bahwa orang itu adalah setan. Kemudian ia langsung mengusirnya. Abu Bakar bin Abi Dunya meriwayatkan dari Suraij bin Yunus, dari Ali bin Sabit, dari Khattab bin Qasim, dari Abu Usman. Ia berkata, pada suatu kali Isa melakukan sholat di sebuah puncak gunung. Lalu iblis datang kepadanya dan kemudian berkata, "Bukankah kamu orang yang mengira bahwa segala sesuatu terjadi menurut qada dan qadar?" Nabi Isa kemudian menjawab, "Benar sekali." Lalu iblis berkata lagi, "Jika begitu maka lemparkanlah dirimu dari atas gunung ini dan katakan bahwa itu yang telah ditakdirkan untukmu." Nabi Isa alaihissalam kemudian menjawab, "Wahai makhluk yang terlaknat, Allah lah yang menguji hambanya, bukan hamba yang menguji Tuhannya." Sahabat, sungguh iblis datang dan menjelma dengan berbagai cara. Ada satu kisah juga mengenai pertemuan antara Nabi Isa alaihissalam dan iblis di Baitul Maqdis. Dari Abdul Hasan bin Raskawi, dari Abu Bakar Ahmad bin Sindi, dari Abu Muhammad Hasan bin Ali Al-Qatan, dari Ismail bin Isa Al-Athar, dari Ali bin Ashim, dari Abu Salam Suwaid, dan dari salah satu sahabatnya. Ia berkata, ketika Isa bin Maryam baru selesai melaksanakan sholat di Baitul Maqdis dan hendak keluar, tiba-tiba iblis datang mencegahnya dan menahan Isa untuk melanjutkan langkahnya. Lalu iblis mengisyaratkan bahwa ia ingin berbicara dengan Isa dan berkata, "Kamu tidak mungkin hanya seorang hamba." Iblis berbicara panjang lebar hingga membuat Isa harus menunggunya sampai ia selesai bicara. Namun setelah sekian lama menunggu, iblis tidak juga selesai dari pembicaraannya. Yang intinya adalah menyatakan bahwa Isa adalah bukan seorang hamba,
Namun Isa kemudian meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunkanlah malaikat Jibril dan Mikail dari atas langit. Namun setelah melihat kedua malaikat itu turun, iblis langsung menghentikan pembicaraannya. Setibanya kedua malaikat itu di sana, malaikat Jibril langsung memukul iblis dengan sayapnya. Iblis pun terlempar hingga ke perut lembah. Namun iblis kembali lagi karena ia yakin kedua malaikat itu hanya diperintahkannya untuk memukulnya seperti itu. Iblis pantang menyerah. Sahabat, di sini ia berkata lagi kepada Nabi Isa, "Aku telah memberitahukan kepadamu bahwa kamu ini tidak pantas jika hanya menjadi seorang hamba. Karena ketika aku melihatmu sedang marah, ternyata kemarahanmu bukanlah seperti kemarahan seorang hamba. Aku hanya ingin menawarkanmu sesuatu, Isa. Aku akan menyuruh semua setan untuk tunduk kepadamu dan menaati segala perintahmu. Apabila manusia lain melihat bagaimana setan itu patuh atas setiap perintahmu, maka mereka pasti akan menyembahmu. Aku tidak akan mengatakan bahwa hanya kamulah yang menjadi Tuhan dan tidak ada Tuhan lainnya. Tapi bisa dikatakan Allah menjadi Tuhan di langit dan kamu menjadi Tuhan di bumi." Begitulah kata iblis menggoda Nabi Isa. Setelah Isa mendengar perkataan iblis tersebut, lantas ia kembali meminta pertolongan dari Allah. Ia menjerit sejadi-jadinya. Ternyata sesaat kemudian malaikat Israfil telah menjejakkan kakinya di atas bumi. Lalu malaikat Jibril dan Mikail melihat ke arah mereka dan menunjuk kepada iblis. Itu dia. Malaikat Israfil kemudian memukul iblis dengan sayapnya hingga terlempar ke sumber inti panas matahari. Tak berhenti sampai di situ, wahai sahabat. Malaikat Israfil kemudian meninju iblis sekali lagi untuk kedua kalinya. Namun iblis masih saja turun ke bumi dan menemui Isa yang masih terpaku di tempatnya. Lalu ia berkata, "Wahai Isa, hari ini aku sungguh merasa payah sekali bertemu dengan kamu." Malaikat Israfil kembali melemparkan iblis ke perut matahari. Dan di sana sudah menunggu 7 malaikat lainnya yang selalu membenamkan iblis setiap kali hendak keluar. Sehingga dikatakan pada sebuah riwayat bahwa setelah itu iblis tersebut tidak pernah lagi menemui Isa. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga sahabat semua dapat mengambil hikmah daripada kisah yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.